Tuhan kami rasakan, dan kami Engkau berikan pertolongan yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih buat sepanjang minggu Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menolong dan mendampingi dan memberikan kami kekuatan baru, sehingga pagi ini Engkau layak menerima kemuliaan, sebab Engkau hebat, sebab Engkau dahsyat ya Tuhan. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadirlah di tengah ibadah kami Tuhan, mengurapi, memberkati semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Bagian soldier, singer, musik, khususnya membawakan firman-Mu Tuhan, urapi di dalam nama Yesus, biar firman yang heran, yang berkuasa akan dinyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar setiap yang mendengar boleh dijamah, boleh diubahkan ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang hadir, bahkan yang menonton lewat streaming. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Biar hari ini hari kemenangan, di mana Allah memberikan kesehatan dan mujizat dari Tuhan. Kami terus berdoa buat pekerjaan di tempat ini jam 7 pagi Tuhan. Kami percaya jika Engkau yang telah memulai, Engkau sendiri Tuhan akan menggerakkan jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Berkati lingkungan ini Tuhan, biar mereka boleh mendengar Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Diserahkan ibadah kami pada pagi hari, dari awal sampai selesainya dalam pimpinan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita. Haleluya. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan pada minggu ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berkati Tuhan, boleh salam kiri kanan yang katakan, aku diberkati, kamu diberkati. Haleluya. Kita akan pujian tak pernah kurang.
bulan penuh dengan kemerdekaan, kita menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang begitu baik. Kau setia kehidupan kami. Meskipun tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kita akan Yesus mengatakan, kalau ku hidup bagi yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Nyatakan janjiku yang menyelamatkan
Tuhan yang selalu melindungi dan menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Yesus, Tuhan yang setia, yang mengasihi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat menguatkan, mengubahkan, dan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, sehingga kami menerima berkat sukacita, kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita dapat kembali datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Semua karena kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Markus pasalnya yang ke-9. Kita akan baca dari ayat ke-22 sampai dengan ayat ke-24. Kitab Markus pasalnya yang ke-9, kita akan baca dari ayat ke-22 sampai dengan ayat ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada kita pada pagi hari ini yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan menceritakan bagaimana seorang bapak, seorang ayah membawa anaknya ke hadapan Yesus karena anaknya itu sudah lama sekali mengalami kerasukan roh jahat. Karena kerasukan roh jahat itulah saudara, maka anaknya itu sering sekali mengalami kejang-kejang dan mulutnya sering keluar busa. Bagaimana roh jahat itu ingin membinasakan anak ini? Seringkali dia dibawa ke air supaya dia tenggelam, ataupun dia dibawa ke api agar dia mati terbakar. Karena sudah ada roh jahat di dalam diri anak ini dan ingin membinasakan itu. Tapi ketika suatu hari dia mendengar bahwa ada seorang pribadi yang dapat mengusir roh jahat bernama Yesus. Kemudian dia membawa anaknya itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu dia berseru kepada Yesus, Tuhan tolonglah, kasihanilah aku Tuhan. Lihat anakku ini Bapak, dia kerasukan roh jahat. Dia dilempar ke sana ke sini, dia digocak ke sana ke sini, dibawa ke air supaya ditenggelamkan, dibawa ke api supaya dia mati terbakar Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam Yesus dia sanggup melakukan apapun di dalam hidup saudara. Sudah dibuktikan di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus bisa melakukan mujizat, dia bisa meredakan badai, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Tuhan Yesus
apapun di dunia ini, dan dia juga sanggup melakukan apapun di dalam hidup saudara. Tapi ada banyak manusia saat ini yang masih kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang saat ini lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia coba sekuat tenaga, dia coba semampunya, dia coba gunakan kepintarannya, dia coba menggunakan kemampuannya, tanpa dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga dia mengalami yang namanya kegagalan, dan terus dia mengalami kegagalan. Padahal tadi Yesus berkata dalam kitab Markus bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Hari ini kita mau melihat bersama-sama saudara. Kita harus punya keyakinan yang besar bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, setiap pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita, ketika kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Dia, Yesus, Tuhan kita, sanggup menolong hidup kita. Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang membuat hidup kita tidak ada yang mustahil di dalam hidup kita dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar ada 3 hal yang membuat Tuhan melakukan setiap perkara yang besar, setiap sesuatu yang tidak mustahil di dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh situasi dan keadaan. Ya. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kita kehilangan kepercayaan pada saat situasi keadaan tertentu di dalam hidup kita. Misalkan kita sedang sakit, ya. Kemudian mungkin sakit ini sangat lumayan cukup berat, lumayan sangat parah. Kemudian karena sakit ini saudara, dengan situasi yang ada, kadang kita seringkali ragu apakah kita bisa sembuh dari sakit yang kita alami. Ada banyak orang masih meragukan Tuhan. Tuhan, apakah saya bisa sembuh dari sakit saya? Dia kena kanker, dia kena tumor, dia kena sakit apapun, dia kena jantung atau apapun. Dan itu yang membuat dia ragu, apakah saya berdoa, saya berharap, saya minta kesembuhan, apakah Tuhan bisa menyembuhkan saya? Kadang-kadang saudara, kita terbatas oleh kita membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita masing-masing, karena kita masih ragu akan kuasa Tuhan. Atau kadang-kadang suami yang sudah bertahun-tahun hidupnya tidak benar, sehingga istri kadang-kadang meragukan apakah suaminya itu bisa berubah menjadi suami yang memiliki pribadi yang baik. Sudah berdoa setiap hari, setiap malam supaya suaminya bertobat, tapi tetap terus tidak bertobat. Sehingga kadang kita ragu. Atau orang tua yang berdoa kepada anaknya karena anaknya selalu berbuat masalah, selalu berbuat yang tidak benar, selalu membuat nama baik keluarga itu menjadi tidak baik di hadapan orang. Berdoa terus tiap hari, tiap malam, tapi nggak ada perubahan. Kadang itu yang membuat kita menjadi ragu apakah Tuhan bisa merubahkan hidup seseorang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang pertama kita harus percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Di dalam Alkitab ada tokoh yang bernama Daud. Sangat terkenal sekali kisahnya ketika dia bisa mengalahkan Goliat. Firman Tuhan katakan Goliat itu memiliki tubuh yang besar, 3 kali lebih besar dari tubuhnya Daud. Daud hanyalah anak remaja. Firman Tuhan katakan Goliat berperang, ya, menggunakan pakaian perlengkapan senjata perang yang lengkap. Dari tutup kepala sampai
cuti kakinya, semua dipergunakan dengan lengkap. Tapi Daud, dia tidak menggunakan perlengkapan perang. Dia hanya menggunakan alih-alih dan baju yang biasa digunakan untuk mengembalakan domba. Ya. Firman Tuhan mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat dari kondisinya antara Daud dengan Goliat, kalau berperang mereka pasti Daud kalah. Karena Goliat tubuhnya besar. Goliat punya perlengkapan perang yang sangat lengkap. Punya senjata, tombak, lembing, perisai, dia gunakan semua itu. Daud tidak menggunakan perlengkapan perang apapun. Kalau dari situasinya, saudara, pasti Daud kalah. Tapi firman Tuhan tadi katakan bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Maka Daud pun menang mengalahkan Goliat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus sadar bahwa Tuhan dapat melampaui segala kondisi, segala keadaan hidup kita. Oleh sebab itu kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Percaya adalah imanmu harus lebih besar dari masalahmu yang kau hadapi saat ini. Bagaimana caranya supaya punya iman yang besar? Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan berarti kita harus baca firman Tuhan gitu keras-keras, enggak. Artinya kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Setiap pergumulan, setiap masalahmu yang terjadi, Tuhan izinkan untuk apa? Untuk melatih iman kita, saudara. Apakah iman kita ini kuat menghadapi persoalan yang datang? Kalau iman kita kuat, maka kita akan semakin bertumbuh dan kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga masalahmu itu menjadi persoalan yang biasa. Karena kita punya iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi percayalah bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari segala situasi dan kondisi. Yang kedua adalah kita harus memiliki kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dengan menggunakan banyak cara. Banyak cara yang digunakan oleh Tuhan untuk menolong saudara. Banyak jalan yang digunakan oleh Tuhan untuk menolong saudara. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Oleh sebab itu jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan. Terlalu banyak berpikir bagaimana ya caranya Tuhan tolong kita. Dari mana datangnya pertolonganku. Kadang kita terlalu banyak berpikir sehingga kita tidak tahu bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara. Tuhan bisa melakukan banyak cara, apapun dia bisa lakukan untuk menolong hidup kita. Tapi kadang kita membatasi cara Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolonglah supaya si A menolong saya punya masalah. Tuhan tolonglah gerakan hati si B. Kita hanya fokusnya ke situ. Si A, si B. Ternyata orang yang tidak kita duga, yang tidak kita sangka-sangka datang membantu kita. Kadang-kadang orang yang kita pikirkan tidak dapat menolong kita, tiba-tiba dia datang tolong kita. Atau orang yang tidak kita kenal, kita tidak tahu, saudara bukan, tetangga bukan, teman bukan, tiba-tiba datang menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong hidup saudara. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Yang penting percaya saja. Istri saya punya kesaksian.
sebelum dia menikah, dia sedang menjahit pakaian pengantin dan dia tidak tahu. Tadinya dia jahit pakaiannya biasa saja, model-model biasa gitu ya. Karena kan istri saya orangnya sangat sederhana sekali, low profile gitu kan. Sangat sederhana, dia nggak tahu model, yang penting jahit aja. Jadi aja udah. Tiba-tiba ketika di tukang jahit ada seorang ibu yang dia tidak kenal, saudara bukan, siapa bukan, yang melihat, "Pak, kok pakaian pengantinmu seperti ini, biasa sekali." Dia bilang, "Iya Bu, saya tahunya begini." Ternyata ibu ini bilang, "Udah, coba cari kain yang lain, bahan yang lain." Diambil sama tukang jahitnya bahan yang lain yang lebih bagus. Dan dia bilang, "Tolong ukur ke badannya, carikan model yang terbaru saat ini." Dibikin, "Oh ini Bu modelnya, yaudah tolong jahitkan." Dibayar uang jahitnya, dibayar uang bahannya, udah kenalan sampai situ. Setelah itu pergi, nggak ketemu lagi sampai sekarang. Orang yang nggak tahu siapa, nggak kenal siapa, bukan saudara, bukan teman, hanya ketemu di tempat tukang jahit. Setelah itu pergi. Itu artinya Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong saudara. Di dalam firman Tuhan, ketika Elia pada saat itu sedang berada di dalam pelarian dari Jezebel, Elia bingung dia mau lari kemana, dia mau pergi kemana, dia bingung. Lalu pada saat itu dia berada di Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Tiba-tiba Tuhan berkata, "Elia, jangan takut, aku akan menyertai engkau." Pada saat itu saudara, pada waktu pagi, ada burung-burung gagak datang membawa roti kepadanya, membawa daging kepadanya. Dan air di Sungai Kerit itu sangat jernih sekali sehingga dia bisa minum di sana. Pada saat pagi, pada saat sore hari, burung-burung gagak itu membawa makanan kepada Elia, membawa roti, membawa daging, ya kan? Coba saudara bayangkan, burung gagak ini kan makanannya daging, ya. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak untuk menolong Elia. Entah daging dari mana diambil oleh burung gagak ini. Kemudian seharusnya karena dia adalah pemakan daging, ya, dia makan aja daging itu. Tapi ini burung itu Tuhan bisa bikin daging yang mereka bawa nggak mereka makan. Mereka berikan kepada Elia untuk mereka makan. Burung bawa roti, mereka tidak makan. Mereka bisa berikan kepada Elia, dan itu mereka berikan pagi dan sore hari. Kalau kita berpikir secara logika, ya nggak mungkin bisa lah. Kan burung gagak memakan daging. Tapi Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan bisa melakukan banyak cara untuk memberkati dan menolong hidup saudara. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Jangan pernah saudara membatasi iman saudara. Yang penting adalah berdoa, berharap sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong hidup saudara. Jangan pernah ragu. Jangan pernah saudara menganggap bahwa Tuhan kita itu biasa-biasa saja. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Yesus itu Tuhan yang penuh dengan kuasa di dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga saudara, yang harus kita lakukan, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan punya waktu untuk menolong saudara. Tuhan punya waktu untuk mengabulkan doa saudara. Bukan berarti Tuhan tidak mau, bukan berarti Tuhan tidak mampu menolong saudara. Tapi ada waktunya Tuhan, perkiraannya Tuhan. Disitulah yang tepat Dia akan memberikan pertolongan dalam hidup kita.
Makanya waktu kita ini bukan waktunya Tuhan. Kadang kita berpikir, Tuhan tolong aku saat ini juga. Tapi Tuhan gak tolong. Berarti itu bukan waktunya Tuhan. Tuhan tolong. Minggu depan kontrakan saya sudah habis. Kalau tidak saya akan diusir dari rumah. Ternyata minggu depan gak ada pertolongan. Berarti itu belum waktunya Tuhan di dalam hidup saudara. Ya. Pada waktu itu saudara, Maria dan Marta adalah kakak dari Lazarus. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan tolong adik kami ini sedang sakit. Ya. Tolong mampirlah ke rumah kami, doakanlah adik kami supaya dia bisa sembuh dari sakit. Tapi ternyata Yesus tidak datang ke rumah mereka. Sengaja 2 hari Yesus berada di tempat itu, tapi dia tidak datang mengunjungi Lazarus, adik dari Maria dan Marta. Kemudian akhirnya meninggal Lazarus ini. Lalu Yesus datang ke rumah mereka dan mereka berkata, Tuhan, adik kami sudah meninggal. Seandainya saja waktu itu engkau datang, mungkin dia tidak akan meninggal, dia akan sembuh dari sakitnya. Itu waktu manusia. Ya. Mereka berpikir waktunya Tuhan ya pada saat dia menyembuhkan adiknya yang sakit itu, Lazarus. Tapi waktunya manusia pada saat mereka menyembuhkan adiknya yang sakit. Tapi itu bukan waktunya Tuhan. Ketika Yesus datang dan mendapati bahwa Lazarus sudah mati dan mereka berkata, Tuhan, adik kami sudah meninggal. Lalu Yesus berkata, bawa saya ke kuburannya Lazarus. Dan ketika itu dibawalah Yesus ke sana dan Yesus berkata, hai Lazarus, bangun dan bangkitlah engkau dari kematian. Tiba-tiba saja saudara, pintu kuburan itu terbuka dan tiba-tiba Lazarus bangun dan dia bangkit dari kematian. Itulah waktu Tuhan. Ya. Itulah waktu Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana Lazarus yang dipikir oleh orang-orang pada saat itu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakitnya. Ternyata Tuhan punya waktu bahwa Lazarus bukan cuma sembuh, tapi dia bangkit dari kematian. Kalau hanya pada saat itu Lazarus disembuhkan dari sakit, ya semua orang sudah menganggap itu hal biasa. Karena Yesus juga melakukan mujizat-mujizat yang lain. Tapi ketika orang melihat bahwa Lazarus bisa bangkit dari kematian, maka takjub dan heranlah mereka. Dan ternyata Yesus itu adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Dan semakin percayalah orang kepada Yesus pada saat itu. Itu waktu Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus tetap berdoa dan tetap percaya di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Terus berdoa sampai sesuatu terjadi di dalam hidup saudara. Tetap tekun berdoa sampai sesuatu terjadi, sampai Tuhan pasti menolong hidupmu tepat pada waktunya. Mujizat Tuhan tidak terjadi bagi setiap orang yang masih keras kepala. Ya. Sekali lagi saya katakan, tidak ada mujizat Tuhan bagi orang yang masih keras kepala. Tapi mujizat Tuhan terjadi bagi orang yang mau tersungkur kakinya, merendahkan hati kepada Tuhan dan bersujud, menyembah, meminta pertolongan dari Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Milikilah kepercayaan yang sungguh di dalam Yesus, bahwa segala sesuatu terjadi karena Tuhan punya kuasa yang besar. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau berjalan. Ku kuat karena kau berdoa.
Kami berdoa, kami berseru, kami berharap, kami merendahkan diri akan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini firman menguatkan kami, supaya kami semakin lagi percaya kuasa Tuhan. Semakin lagi kami berharap hanya kepada-Mu. Biarlah Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Setiap perkumpulan yang ada, itulah waktunya kami semakin mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan terima bagi setiap jemaat Tuhan yang berharap menyanyi. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk saudara. Haleluya, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Setelah ini semua kita akan doa persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kau yang memberkati setiap tangan yang diberi Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil memberi kita pujian segala puji syukur. Haleluya. Satu minggu ke depan, Bapak Saudara yang menyaksikan streaming boleh datang ke tempat ini, GBI Sangkatan Tahun. Kita sama-sama merasakan hadirat dan kuasa Tuhan pada pagi hari di jam 7 pagi di daerah kampus. Saudara boleh mengunjungi Facebook dan YouTube, di sana ada alamat kita. Untuk ibadah minggu depan seperti biasa jam 7 pagi di tempat ini. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Dalam hidup
sudah berada di akhir ibadah kami pagi hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Amen. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan tolong, Tuhan berikan kuasa dan mujizat dari Tuhan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati kehidupan kami Bapa, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, bakal cucu kami, Tuhan yang berkati. Berkati pendidikan kami, hikmat pengetahuan dari-Mu Tuhan, tambah-tambahkan dengan luar biasa. Berkati dalam pekerjaan kami, Tuhan tambah-tambahkan pendapatan kami, dan Tuhan kiranya memberikan kami promosi yang lebih baik lagi dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi berkat dan hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, marilah angkat tanganmu. Kita akan terima berkat Tuhan, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Maka terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan lembut dari Allah Roh Kudus akan selalu memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Engkau berkati.